Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Eka. Pagi. Terima kasih sudah hadir tepat waktu pada hari ini. Saya Fadilatul Rosida, bagian dari HRD yang mana kita akan melakukan wawancara promosi jabatan terkait minat saudara atau minat Ibu untuk berpindah dari posisi purchasing ke manufacturing. Nah, wawancara ini bertujuan untuk memahami pengalaman serta kesiapan saudara atau persiapan Ibu. Silahkan nanti kita santai saja dan juga menjawab sesuai dengan pengalaman Ibu. Baik, apakah sudah siap untuk sesi wawancara? Siap. Baik. Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, apakah Ibu atau saudara sedang mengerjakan proyek besar di kantor dan tiba-tiba komputer mengalami kerusakan parah sehingga semua data dan juga proyek hilang? Bagaimana saudara atau ibu ini mengatasi situasi ini untuk memindahkan dampaknya terhadap proyek dan juga tenggat waktu? Baik, jadi 2 tahun yang lalu pernah ketika komputer saya itu tiba-tiba itu rusak dikarenakan file-file Excel itu hilang semua. Nah, maka yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan tim TI. Di situ saya Atas apa langkah-langkah yang saudara lakukan ketika pertama kali dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang baru? biasanya saya mulai menganalisis masalah dari akar permasalahan. Misalnya nih, di saat vendor saya itu terlambat dalam mengirim barang. Di situ saya tidak langsung marah, tapi langsung mengecek histori PO dan juga laporan. Ternyata terjadi miskomunikasi. Nah, akibat hal tersebut, saya mulai membuat sistem reminder otomatis di Google Sheet. Kemudian bagaimana saudara biasanya mencari informasi ketika menghadapi suatu permasalahan atau ingin mencari sesuatu yang baru? Dan juga jelaskan langkah-langkah yang saudara lakukan dan apa yang memotivasi saudara untuk memilih cara tersebut. Jadi saya pernah mengganti supplier impor menjadi supplier lokal. Nah, hal yang saya lakukan pertama adalah mencari informasi tersebut melalui beberapa vendor dan juga data dari perusahaan. Setelah melakukan analisis, saya juga melakukan analisis kualitas bahan tersebut. Setelah itu saya lampirkan dan mengajukan ke manajer. Dan keterampilan apa yang menurut saudara paling penting untuk seorang purchasing dalam mencari sebuah informasi? Menurut saya, kemampuan yang paling penting adalah kemampuan analisis dan juga komunikasi, di mana saat saya mencari supplier baru yang lokal, akan tetapi harganya lebih murah, biasanya saya melakukan analisis harga dan juga analisis ketahanan dari bahan tersebut. Lalu baru saya ajukan ke manajer. Seperti itu. Menurut saudara, apa yang paling membedakan ide kreatif dengan ide yang biasa? Menurut saya, ide yang kreatif adalah ide yang dapat diterapkan dan juga memberi dampak. Contohnya saat saya mengusulkan sistem reminder otomatis di Google Sheet. Seperti itu. Kemudian Ibu, bagaimana saudara mengelola waktu dan juga tugas-tugas saudara sehari-hari agar tetap produktif dan juga tidak merasa terbebani? Baik, jadi setiap pagi saya biasanya membuat to-do list dan membedakan pekerjaan mana yang mendesak dan juga pekerjaan rutinan. Biasanya saya melakukan pemesanan impor terlebih dahulu karena membutuhkan waktu yang lama untuk pengiriman. Seperti itu. Saudara ceritakan pengalaman saat pertama kali pindah ke lingkungan baru dan juga tantangan apa yang saudara hadapi dan bagaimana saudara mengatasinya. Baik, saat saya pertama kali bergabung di PT Mayora ini, awalnya saya masih belum mengerti akan sistem SAP dan SOP di sini. Nah, saya mulai belajar mandiri dengan mencari tutorial dan juga bertanya ke rekan yang berpengalaman. Akhirnya, setelah 2 minggu, saya pun bisa membuat laporan. Seperti itu, Ibu. Kemudian dalam pengalaman saudara, strategi apa yang paling efektif untuk tetap adaptif di lingkungan kerja yang terus berubah? Menurut saya, strategi yang tepat adalah selalu terbuka untuk belajar. Contohnya di saat perusahaan mengadakan sistem digitalisasi, di situ saya mulai belajar dan saya juga membantu rekan-rekan saya yang belum memahami hal tersebut. Selain itu, saya juga rutin melakukan pelatihan internal. Seperti itu. Dapatkah saudara menggambarkan situasi paling stres yang pernah saudara alami dan juga bagaimana saudari atau saudara ini menghadapinya? Baik, jadi saya pernah mengalami situasi stres di mana supplier itu gagal kirim. Di situ saya tidak langsung panik, saya tetap tenang dan juga langsung menghubungi vendor alternatif.
dan langsung melakukan pemesanan secara cepat. Nah, dari hal tersebut saya belajar bahwa jika ada masalah, saya harus berfokus pada solusi, bukan pada masalah. Seperti itu. Kemudian dalam pengalaman saudara sebagai purchasing, situasi stres apa yang paling menantang yang pernah saudara hadapi? Kemudian bagaimana saudara mengatasi dan juga belajar dari situasi tersebut? Baik, sebagai purchasing ya, situasi yang paling menantang yaitu di saat audit tahunan, di mana kita semua sebagai purchasing itu harus mendata dokumen-dokumen vendor dalam waktu yang singkat. Nah, di situ saya mulai membagi peran dan juga job desk ke setiap anggota dengan jelas dan juga melakukan komunikasi. Jadi kuncinya adalah melakukan komunikasi dan juga peran yang jelas. Seperti itu. Dan bagaimana saudara biasanya menghadapi tantangan atau kesulitan dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari? Dengan disiplin dan fokus. Contohnya di saat vendor itu gagal kirim, di situ saya tidak langsung emosi, tapi saya langsung mencari tahu dengan surat resmi dan juga evaluasi performa. Dan bagaimana saudara mengelola proyek-proyek yang memiliki tenggat waktu yang ketat dan juga melibatkan banyak pihak? Dan juga strategi apa yang saudara gunakan untuk memastikan semua target tercapai dengan akurat? Jadi saya pernah mengadakan proyek untuk pengadaan bahan baku baru dan juga saya melakukan koordinasi dengan divisi-divisi lain. Di situ bagaimana cara saya mengkoordinasinya? Saya rutin membuat rapat rutinan dan juga membuat Google Sheet untuk mengupdate setiap progres yang ada. Seperti itu. Dan apa yang memotivasi saudara untuk berkarir di dunia purchasing dan juga yang memotivasi saudara untuk terus berkembang dan mencapai posisi sebagai manufacturing, serta apa kontribusi yang ingin saudara berikan bagi perusahaan jika diberikan kesempatan ini? Saya suka dikarenakan bagian purchasing ini membuat saya berinteraksi dengan bagian-bagian lain. Jadi saya paham bagaimana suatu keputusan itu mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, lalu untuk motivasi saya untuk berkembang adalah saya ingin membantu efisiensi perusahaan. Dengan pengalaman saya di bidang purchasing, saya ingin berkontribusi dalam hal kualitas bahan. Seperti itu. Nah, menurut saudara pentingnya keterampilan komunikasi oral atau lisan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya keterampilan ini sangat penting, terutama di saat di bagian purchasing ini. Saya harus menyampaikan pesan yang akurat dan juga tepat kepada vendor agar tidak terjadi kesalahan dalam pembelian. Seperti itu. Apa yang menurut saudara menjadi tantangan terbesar dalam menyampaikan pesan secara efektif melalui tulisan, terutama dalam lingkungan profesional? Menurut saya tantangannya adalah saya harus menjelaskan dengan akurasi yang tepat. Terutama saya saat melakukan pemesanan vendor lewat chat, di situ saya harus menulis akurasinya dengan tepat agar tidak terjadi salah dalam pemesanan. Nah, saudara menggunakan kemampuan mendengarkan untuk membangun dan juga menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, dan juga pemangku kebijakan lainnya. Baik, saya biasanya mendengarkan semua keluhan atau masukan dari berbagai pihak. Seperti yang saya lakukan 6 bulan yang lalu, di mana vendor mengusulkan untuk adanya perubahan ukuran. Di situ saya dengarkan keluhannya dulu, lalu saya ajukan ke manajer. Seperti itu. Kemudian dalam pengalaman saudara, bagaimana saudara meyakinkan pihak manajemen senior untuk menyetujui yang saudara usulkan? Baik, jadi pernah waktu itu saya mengusulkan perubahan vendor kepada atasan. Nah, hal yang saya lakukan adalah mulai melakukan analisis ketahanan, analisis harga, dan hal-hal pendukung lain. Setelah saya mendapatkan analisis tersebut, saya ajukan ke atasan dan membicarakan untuk kelanjutannya. Seperti itu. Kemudian bagaimana saudara ini menginspirasi untuk mencapai tujuan strategi dari perusahaan? Baik, jadi saya akan membantu rekan baru untuk memahami sistem SAP dan SOP yang ada. Saya juga memberikan contoh di saat kedisiplinan kerja, seperti itu. Bagaimana saudara membangun hubungan kinerja yang baik dengan rekan kerja dari berbagai departemen, terutama ketika terdapat perbedaan pendapat mengenai tujuan dan juga strategi? Biasanya saya fokus pada tujuan, bukan pada siapa yang benar. Saudara, apa peran penting seorang pemimpin dalam mengelola konflik di dalam tim? Kemudian bagaimana saudara melihat peran Anda sebagai purchasing di dalam sebuah tim?
baik, menurut saya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menjadi penengah dan juga adil. Contohnya di saat kemarin ada konflik antara Hyusi dan juga Pucasin. Di situ saya mulai menemui kedua belah pihak, mendengarkan keluhan masing-masing dan juga mengajak untuk rapat bersama. Lalu saya mulai mencari jalan tengah, seperti itu. Apa strategi saudara untuk membangun hubungan yang baik dengan tim, manajemen, dan juga karyawan di bawah kepemimpinan saudara, terutama dalam situasi yang penuh dengan tekanan dan juga perubahan? Biasanya saya selalu tetap menjaga komunikasi, terbuka, dan juga memberikan peran yang jelas, memberikan apresiasi juga untuk mereka, seperti COVID-19 kemarin. Di situ kan kami mengalami penurunan drastis ya. Nah, di situ saya mulai membagi kejelasan peran dan juga selalu mengapresiasi tiap progres yang sudah dilakukan mereka. Seperti itu. Terima kasih atas waktu dan juga penjelasan saudara. Semua informasi yang sudah saudara sampaikan akan kami pertimbangkan kembali, dan untuk wawancara kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.